Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Saya Vira Fadila dari Universitas Negeri Jakarta dengan prodi D4 Administrasi Perkantoran Digital. Hari ini saya akan memaparkan hasil seminar proposal saya dengan judul Analisis Proses Kearsipan Digital Berbasis DMS Dokumen Manajemen Sistem pada Sekretaris Perusahaan PT Asuransi Jasa Indonesia. Eh, pada seminar proposal ini Pada seminar proposal ini, saya dibimbing oleh dosen pertama saya, yaitu Ibu Darmarika Sumarinda, MSE PhD, dengan dosen pembimbing dua, yaitu Eka Dwi Utari, SPD MPD. Selanjutnya, di sini ada topik pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan, kedua kajian teori, ketiga metode penelitian. Di bab 1 ada bagian pendahuluan, yaitu latar belakangnya. Di latar belakang ini saya mengambil bagaimana cara pengelolaan DMS pada perusahaan. Jadi perkembangan teknologi informasi di era digital ini yang cepat dan signifikan dapat mempengaruhi secara esensial pengelolaan. Dengan pesatnya perkembangan dunia digital, peran digitalisasi kearsipan menjadi semakin penting untuk pembuatan, penyimpanan, pengindeksan, hingga distribusi dan pengambilan kembali dokumen secara cepat dan aman. Jadi, meskipun DMS menawarkan kecepatan penginputan dan keamanan arsip, tetap saja penerapan ini belum efektif di PT Asuransi Jasa Indonesia karena eh, ada beberapa hambatan seperti sumber daya manusia yang dimiliki di divisi tersebut kurang memiliki keahlian arsip dan bukan orangnya yang eh, dapat melakukan penggunaan DMS dengan tepat. Di sini saya sudah melakukan prariset kepada karyawan PT Asuransi Jasa Indonesia. Yang pertama, proses kearsipan berbasis DMS ini telah dilakukan secara efektif atau tidak? Jawabannya banyak yang tidak setuju karena mungkin keefektifan penggunaan DMS ini belum berjalan dengan baik. Yang kedua itu, prariset penerapan DMS sudah efisien dalam mendukung pekerjaan. Jawabannya eh, sebanyak 66,7% menyatakan tidak setuju. Berarti pada PT Asuransi Jasa Indonesia ini penerapan DMS belum efisien dalam mendukung pekerjaan. Selanjutnya, di sini ada pertanyaan penelitian yang di mana yang pertama, bagaimana implementasi sistem DMS arsip digital dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keamanan dalam pengelolaan arsip perusahaan. Yang kedua, bagaimana menganalisis tingkat keamanan dan keandalan data dalam sistem arsip digital berbasis DMS. Yang ketiga, bagaimana mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penggunaan DMS untuk pengelolaan arsip digital. Lalu di sini ada juga tujuan penelitian yang saya lakukan. Yang pertama itu untuk mengetahui sejauh mana implementasi sistem DMS arsip digital dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keamanan dalam pengelolaan arsip perusahaan. Yang kedua, untuk menganalisis tingkat keamanan dan keandalan data dalam sistem arsip digital berbasis DMS. Dan yang ketiga, untuk mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penggunaan DMS untuk pengelolaan arsip digital. Selanjutnya di bab 2 ada kajian teori. Di kajian teori ini ada konsep-konsep yang saya teliti. Yang pertama ini ada pengertian arsip digital dan menurutnya Fantoro et al. 2019, arsip digital itu adalah dokumen informasi yang dibuat, direkam, diolah, atau dialihmediakan menggunakan peralatan elektronik dan dapat disimpan dalam berbagai format elektronik. Di sini kedua ada pengertian DMS atau Dokumen Manajemen Sistem menurut Amin 2017. DMS adalah sistem komputer yang membantu penyelesaian penyimpanan dokumen secara digital, memungkinkan akses, kolaborasi, dan pemantauan dokumen agar lebih efektif dibandingkan penyimpanan fisik. Yang ketiga ini karakteristik
arsip digital. Menurut Muhyiddin dan Winata dalam Putra dan Nelisa 2020 menyebutkan bahwa ada karakteristik arsip digital. Eh, saya ambil 2 poin dari karakteristik menurut Muhyiddin dan Winata. Yang pertama ada hubungan antara isi dan media. Isi yang direkam pada suatu media seperti sebuah disket dapat dipisahkan dari medianya. Yang kedua ini karakteristik struktur fisik dan logik. Struktur fisik tidak dapat langsung terlihat dan biasanya tidak diketahui oleh pengguna awam. Selanjutnya, keempat ini ada tujuan penyimpanan arsip digital. Eh, Manajemen penyimpanan kearsipan digital ini biasanya memiliki tujuan agar institusi dapat berjalan secara efektif dan berjalan untuk memastikan dokumen dan informasi penting ini dapat disimpan dengan aman dan mudah diakses kapan saja. Yang kelima ada manfaat proses kearsipan digital berbasis DMS. Penggunaan teknologi digital dapat Penggunaan teknologi digital dalam pengolahan arsip DMS memungkinkan organisasi untuk mengelola informasi dan dokumentasi dengan lebih baik karena memungkinkan good governance dan mengurangi risiko kerusakan fisik dokumen. Baik, di sini saya mengutip eh, 3 penelitian terdahulu. Yang pertama, menurut Indrawan 2025, ada sebuah jurnal implementasi sistem kearsipan digital di lembaga pendidikan. Yang kedua, menurut Faradiba 2024, analisis pengelolaan arsip digital pada PT Anugerah Alam Karunia Abadi. Dan yang ketiga, arsip digital untuk efisiensi pengolahan dan percepatan pelayan menurut Pranata 2024. Selanjutnya, bab 3 metode penelitian. Di sini saya meneliti di PT Asuransi Jasa Indonesia dengan waktu mulai dari September 2025 hingga Januari 2026. Di September, saya melakukan studi pendahuluan. Di Oktober 2025, pengajuan judul penelitian, penyebaran kuesioner pre-riset, dan penyusunan proposal. Di November 2025, saya pengumpulan data dan wawancara. Di Desember 2025, saya melakukan analisis data dan Januari penyusunan hasil penelitian. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ini desain penelitian. Penelitian ini saya melakukan dengan penelitian kualitatif. Lalu ada sumber data dan informa penelitian. Penelitian melakukan wawancara terstruktur dengan 4 partisipan. Yang pertama ada partisipan A, B, C, dan D, yang dipilih karena memiliki peran dalam mengaplikasikan dan menguasai topik terkait untuk diwawancarai mengenai proses penginputan arsip digital dengan DMS. Teknik pengumpulan data yang pertama saya melakukan data primer dan sekunder. Di data primer, saya melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi gimana saya selama saya magang 6 bulan di PT Asuransi Jasa Indonesia. Yang kedua, saya mewawancara karyawan yang menggunakan dan terjun langsung dalam penggunaan DMS. Dan yang ketiga, dokumentasi dengan karyawan, lalu dokumentasi sistem DMS tersebut. Di data sekunder ini, data ini eh, saya biasanya mengambil beberapa jurnal-jurnal atau sumber lain seperti penelitian terdahulu. Eh, di sini teknik keabsahan data bisa diambil dari observasi, wawancara, dokumentasi, sumber data. Teknik analisis data yaitu pertama ada pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, lalu pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Sekian presentasi seminar proposal yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.